Teman-teman, selamat datang di Gelitik, Gerakan Literasi Inklusi. Nah, kegiatan ini diprakarsai oleh teman-teman mahasiswa Person with Disability, PWD ya, teman-teman Australia penerima Australia Award. Nah, di Lunch Talk kali ini kita bahas tentang bagaimana bagaimana gambaran kampus inklusi di Indonesia. Nah, sebelumnya kita say hi dulu sama dua pemateri kita ini yang amazing. Yang pertama ada Syifa, seorang guru bimbingan konseling alumni Universitas Syah Kuala Aceh. Halo Syifa. Halo semuanya. Halo Syifa ya. Syifa sekarang kegiatannya apa aja nih Syifa? Sekarang Siva aktif sebagai guru P3K atau guru saat ini ASN di SMA Negeri 12 Banda Aceh. Mm-mm. Dan selain itu juga aktif bergerak di isu disabilitas di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Oke, thank you Syifa. Nah, berikutnya ada yang spesial juga nih, ada Ais ya, yang merupakan alumni Master of Education dari University of Queensland. Halo Ais. Halo Lutfi. Halo, ya. Nah, sekarang Ais lagi sibuk apa aja nih Ais sekarang kegiatannya? Eh, Kegiatan utamanya saat ini riset dengan Center for Inclusive Policy tentang Hmm? kebijakan inklusif. Dan aku juga punya komunitas di Semarang berbasis Islam, kegiatan advokasi disabilitas untuk pemenuhan hak-hak teman-teman disabilitas tapi berbasis Islam. Wih, mantap, mantap, mantap. Ya, teman-teman, kalau saya juga saya sambil perkenalan ya. Ya, teman-teman, nama saya Muhammad Lutfi. Saya alumni Monash University, Master of Social Work. Saat ini bekerja di Yayasan Perdik sebagai pekerja sosial profesional gitu. Materi kita, ya, tema kita kali ini tentang kampus inklusi. Seperti apa gambaran kampus inklusi di Indonesia? Apalagi seperti yang kita tahu, saat ini sudah banyak ya unit layanan disabilitas yang didirikan di beberapa universitas di Indonesia. Bahkan ya ada beberapa kampus yang melabel diri mereka sebagai kampus inklusi. Nah, bagaimana? Apakah kampus inklusi ini sudah cukup sudah cukup untuk memberikan layanan yang akses buat teman-teman disabilitas. Nah, kali ini kita akan bahas dari sisi user ya, dari sisi kita sebagai penyandang disabilitas gitu. Kita mulai kita mulai aja dari Syifa dulu ya. Nah, Syifa, Ya. eh, sebelum masuk universitas ya, tentunya di jenjang SMA itu waktu kelas 3 Hmm. ya, kira-kira seperti apa pengalaman Syifa itu saat kelas 3 SMA menjelang memasuki masa-masa persiapan perkuliahan ya? Gitu. Coba mungkin bisa digambarin sedikit pengalamannya Syifa. Oke, thank you Kak Lutfi. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, pengalaman saya ketika SMA. Jadi kebetulan saya menempuh pendidikan di sekolah luar biasa itu hanya pada saat SD atau sekolah dasar. Kemudian ketika SMP dan SMA saya melanjutkan di sekolah umum. Nah, ketika kelas 3 SMA itu pastinya sangat excited ya. Wah, udah mau lulus nih gitu. Tapi tentu ada kekhawatiran tersendiri ketika Hmm. memikirkan setelah ini mau lanjut kemana ya? Ada nggak ya kampus yang support gitu, yang atau akrab disebut dengan inklusi gitu, kampus inklusi yang sudah bisa menerima teman disabilitas seperti itu. Sedangkan ketika waktu SMA saja, saya sempat diterima ketika akan masuk ke SMA tersebut dan harus melalui perjuangan yang lumayan panjang juga waktu itu bersama orang tua gitu. Jadi sempat ada kekhawatiran ketika akan masuk kuliah, bagaimana nanti menyesuaikan diri dengan kampus, dengan pihak-pihak kampus, dengan dosen dan teman-teman baru pastinya gitu. Dan mulai dari sejak semester 1 kelas 3 itu Siva udah mulai tanya-tanya informasi dari teman-teman yang udah lebih dulu kuliah gitu. Nah, kebetulan lagi karena Siva kuliahnya di Aceh pada saat itu, belum ada tunanetra yang kuliah di Aceh. Sebelum-sebelumnya tunanetra yang sudah menyelesaikan pendidikan tingkat
SMA, mereka semuanya keluar dari Aceh dan memilih berkuliah di Pulau Jawa. Ada yang di Jakarta dan Hmm. ada juga yang di Bandung. Jadi Hmm. memang benar-benar Syifa sendiri yang akhirnya memberanikan diri untuk eh, buka jalan, Hmm. mulai kuliah di Aceh seperti itu. Hmm. Wah, ini ya, benar-benar perintis ya, ya pembuka jalan ya buat teman-teman di Aceh gitu ya. Nah, Iya. terus seperti apa nih sebagai perintis tentunya setelah tamat sekolah ya tentunya sebelum kuliah ada masa pendaftaran gitu ya, ada Iya, masa iya. persiapan-persiapan pendaftaran dan sebagainya itu gimana, Syifa? Nah, jadi karena di kampus tempat Shiva Apply ini, di kampus Universitas Syahkuala, itu Hmm. belum menyediakan jalur khusus disabilitas. Yang ada pada saat itu karena tahun 2014 ada jalur undangan, Hmm. kemudian kalau dulu itu disebut SBMPTN ya, Hmm. sama jalur mandiri. Nah, kebetulan Shiva ikut jalur SBMPTN waktu itu. Hmm. Dan prosesnya waktu itu karena kan melalui website ya, dan waktu itu kendalanya lagi websitenya masih kurang akses untuk pengguna screen reader. Jadi pada saat itu Syifa harus benar-benar dibantu sama teman awas gitu Hmm. untuk mendaftar. Nah, tapi memang ketika proses pendaftaran SBMPTN itu udah ada nih pilihan apakah Anda disabilitas atau non disabilitas seperti itu, dan udah muncul juga list pertanyaan kayak disabilitasnya jenisnya apa misalnya. Hmm. Nah, tapi memang waktu itu Syifa nggak langsung menghubungi pihak kampus, jadi benar-benar mendaftar sesuai dengan jalurnya. Nah, tapi alhamdulillahnya pada saat itu setelah Syifa mendaftar, ketika data mungkin sudah masuk ya data pendaftarannya, beberapa hari setelah itu Syifa sempat dihubungi sama pihak kampus. Jadi kan waktu Hmm. itu karena Syifa masih tinggalnya di Kota Loksmawe, itu Hmm. 6 jam dari Kota Banda Aceh. Jadi lokasi tesnya itu di kampus terdekat gitu. Walaupun Hmm. Syifa milihnya di Universitas Syafala. Nah, Hmm. dihubungi dari kampus Universitas Hmm. Maliku Saleh waktu itu yang ada di Loksmawe. Nah, Hmm. ditanya soal apa benar saudara disabilitas seperti itu. Oh Hmm. iya benar gitu. Terus kira-kira kebutuhannya apa untuk tes ini? Karena kan pada saat itu tes masih berbasis ini ya, belum belum komputer gitu. Jadi masih kayak Hmm. pakai kertas gitu, terus harus Ya, diisi ya, gitu kan. pakai Eh, LJK jadi gitu ya. iya Hmm. pakai LJK. Jadi Hmm. pada saat itu ya mau nggak mau Syifa harus didampingi. Dan pada Hmm. saat itu memang mereka memfasilitasi Syifa dipisah ruangannya dari teman-teman yang lain, kemudian juga diperbolehkan untuk adanya pendampingan Hmm. seperti itu. Dan Oh, alhamdulillah waktu itu mantap, lulus. mantap. Emang pilihan pertamanya langsung bimbingan konseling ya? Iya, memang pilihannya bimbingan konseling. Oke. Berarti Syifa saat mendaftar ketika pertanyaan apakah Anda disabilitas itu dicentang ya? Ditantang ya. Oke. Menarik, menarik. Nah, sekarang coba kita tanya ke Ais nih. Gimana pengalaman Ais saat masa persiapan kuliah ini? Karena ada beberapa teman-teman itu yang tidak mencentang itu ya ketika mendaftar SBMPTN ya. Termasuk saya. Buka kartu nih Gi- ceritanya. Gimana, Ais? Kebetulan aku daftarnya kampus swasta nih waktu itu. Hmm. Dan memang nggak ada seleksi-seleksi yang gimana-gimana. Ya, Tapi tidak ada pertanyaan juga terkait kondisi disabilitas. Tapi ya, lucunya lagi, kita lagi cerita tentang S1 ya. ya, ya, Ketika aku daftar, berhendak untuk mendaftar, jadi pergi ke mereka, ke kampusnya, ya. dan kebetulan di loket penerimaan mahasiswa baru itu sedang ada WR-nya, wakil rektornya sedang Hmm. kebetulan lagi di situ. Dan dia lihat aku pakai kursi roda kan. Ya. Kemudian beliau nanya mau ngambil jurusan apa nih? Nah, jadi jurusanku yang mau aku ambil adalah pendidikan agama Islam, Hmm. Fakultas Agama Islam di sebuah Hmm. universitas swasta. Ya. Nah, kemudian dia bilang gini, wah, aduh kalau yang itu gedungnya belum ada liftnya nih, 3 lantai. Hmm. Terus kamu kalau misalnya kamu mau kuliah, mending di fakultas ini aja, ini gedungnya baru gitu. Jadi kayak Hmm. aku disarankan untuk berpindah fakultas dari yang rencananya ingin aku masuki, karena yang fakultas yang keinginanku itu tidak aksesibel untuk pengguna kursi Hmm. roda. Hmm. Sedangkan fakultas lain, kayaknya fakultas, aku lupa sih, bahasa Inggris atau apa gitu. Nah, itu tuh fakultas bahasa. Itu bangunannya baru dan ada Hmm. liftnya di dalamnya situ gitu. Itu Hmm. menurutku pengalaman yang cukup unik karena kita yang diminta untuk menyesuaikan
sesuai dengan keberadaan kampus, bukan kampusnya yang menyesuaikan kan. Tapi aku Hmm. waktu itu akhirnya menolak dong. Aku kayak Hmm. ditantang nih ceritanya. Oh, enggak Hmm. deh, Pak, saya tetap pilih pilihan saya yang pertama gitu. Ya. Berarti ada proses tawar menawar ya. eh Iya. Mungkin bukan taruhan mengalah. Akunya yang maksudnya karena Hmm. dia udah nawarin aku untuk itu, Hmm. ketika aku Hmm. nggak mau, berarti aku harus terima risikonya gitu. Oke. Berarti ada apa namanya? Ada dalam tanda kutip permintaan agar memindahkan jurusan gitu ya. Iya. Ya, ya. Wah, menarik, menarik. Ya, soalnya itu memang fakta di lapangan ya sering kita temukan dan itu juga salah satu alasan kenapa khususnya kami teman-teman di bagian timur Indonesia Timur tidak mencentang. Karena kalau dicentang, kita akan diarahkan ke salah satu jurusan spesifik. Jurusan-jurusan tertentu gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, nah betul bahkan ada fakta baru deh dari Pak Andaro ya. Ada teman-teman dia bukan disabilitas tapi mencentang disabilitas. Soal ini agak unik juga ya. Nanti kita bahas. Ya, jadi apa namanya kita bahas ya fenomena baru juga. Nah, kemudian tentunya nih ya dalam apa memasuki dunia kampus itu ada perbedaan yang sangat kuat ya, atmosfer yang sangat kuat dari Hmm. zaman-zaman SMA, pesantren, SLB dan sebagainya masuk ke dunia kampus gitu. Nah, kalau Syifa sendiri seperti apa nih awal-awal ya ketika hari pertama kuliah, kemudian menjalani masa-masa pertama kuliah itu seperti apa? Apa yang dirasakan? Ya, dan Oke. bagaimana? Ya. Nah, jadi mungkin kayak teman-teman pada Ya. umumnya ya, entah itu Hmm. disabilitas ataupun non disabilitas, pasti pertama kuliah itu seneng karena dapat suasana baru, tapi Hmm. deg-degannya tuh pasti ada, terutama Hmm. buat kita yang disabilitas gitu. Ya. Apalagi kayak yang Siva ceritakan di awal tadi bahwa Siva adalah mahasiswa pertama di situ yang Ya. disabilitas. Pastinya takut banget karena Ya. ngerasanya kayak ini saya diterima nggak ya, punya teman nggak ya. Dan waktu itu memang proses pertama kali masuk kuliah itu ya kayak anak TK yang diantarin sama emaknya Hmm. gitu, ditungguin Hmm. gitu kan. Dan Siva ngalamin itu waktu itu gitu, jadi kayak ya udah nggak apa-apa kalau takut, nanti mama tungguin gitu. Jadi memang Ya. waktu itu apa ya, eh, su- menurut Siva tuh support dari keluarga itu memang sangat sangat apa ya, sangat dibutuhkan ya untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi Hmm. waktu itu Siva ditemenin sampai kira-kira memang aman, ada temennya segala macam, itu memang baru benar-benar dilepas gitu. Dan Hmm. alhamdulillah untuk proses itu memang nggak terlalu lama, 1-2 hari itu Siva udah dapat teman yang cocok, yang kebetulan juga karena masa awal-awal semester itu kan kayak jurusan apa namanya, mata kuliah itu memang Hmm. udah ditetapkan gitu. Nah, baru Hmm. nanti masuk ke semester 2, 3 dan seterusnya itu baru kita bisa pilih sendiri untuk jadwal segala macam gitu. Waktu Hmm. semester 1 tuh memang udah ditentukan, dan Hmm. kebetulan dapat teman yang cocok juga, satu apa namanya, sama jadwalnya. Dan Hmm. alhamdulillah eh, ya berjalan lancar sih gitu. Tapi sempat takut juga kayak nanti Hmm. waktu di kampus gimana ya, sama dosen gimana ya, dosen bisa nggak ya terima kondisi saya beda. Apalagi Hmm. isunya kan katanya kan dosen-dosen di kampus itu kan kayak killer segala macam gitu, makin Hmm. takut lagi kan. Nah, Hmm. tapi jujur Shiva waktu awal-awal kuliah itu kan otomatis kan kita ketemu sama dosen-dosen gitu kan, Ya. untuk pertama kalinya gitu. Ya. Siva tuh nggak ngaku kalau Siva tuh disabilitas. Dalam artian ya udah Siva Hmm. duduk sebagai mahasiswa biasa gitu. Hmm. Jadi ada dosen yang baru tahu kalau Siva tuh disabilitas ketika akan ujian tengah semester. Karena pada Oh. saat itu dosennya apa, ujiannya kan waktu itu masih pakai teks juga kan, belum Ya. berbasis komputer atau e-learning segala Wah, macam gitu. menarik, menarik. Jadi Berarti ini malah nggak ngakunya setelah kuliah. Sebelum kuliah gimana? ngaku nih. Berarti ngakunya setelah kuliah, kayak apa? Nggak ngakunya setelah Nggak kuliah. ngakunya Pas setelah kuliah. ya pas daftar ngaku, setelah kuliah nggak ngaku. Ya, wah Nggak seru ya. ngaku. Jadi Ya. dosennya tuh baru tahu waktu Syifa mau Hmm. ikut ujian Hmm. tengah semester. Nah, waktu itu karena Syifa bingung kan, Hmm. wah Hmm. ujiannya pakai teks nih, harus nulis Hmm. gimana gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. akhirnya Syifa ngaku lah, izin Bapak atau Ibu gitu. Saya mau Hmm. mau ngasih tahu, saya mau sampaikan informasi bahwa saya Hmm. disabilitas seperti itu. Pertimbangannya Eh, apa sih, Pak? Kenapa nggak ngaku waktu itu?
karena apa ya? eh Sebenarnya prinsip Siva gini, selama dalam proses perkuliahan itu belum ada kendala yang berarti gitu, masih bisa Mm-mm. Siva ikuti dengan baik, maka Siva mencoba untuk nggak usah bilang dulu aja deh kayak gitu. Oh, Karena oke. kadang-kadang gini Kak dan teman-teman yang lain, ketika mereka lebih dulu tahu bahwa kita disabilitas, ada perlakuan-perlakuan khusus yang sebenarnya itu nggak harus mereka lakukan ke kita gitu. Jadi Oke. kayak nanti Oke. itu nggak nyaman banget gitu. Jadi kita Oke. senang diperlakukan sama dengan teman-teman yang lain Mm-mm. selama mereka masih menjaga hak-hak kita sebagai Oke. disabilitas seperti itu. Oke. Nah, Berarti ada jadi Siva kekhawatiran ya? Ada kekhawatiran di sana ya? iya, Kekhawatiran ada mungkin ya. kekhawatiran gitu. Nah, Ya, jadi ya, ya, memang ya. rata-rata tahunya pas mau Ya. ujian. Oke. Mantap. Nah, kalau Ais sendiri gimana, Ais? Awal-awal Kalau masa kuliah gimana? karena aku pengguna kursi roda ya, jadi sayangnya Ya, tidak bisa disembunyikan nih. betul. Jadi karena nggak bisa disembunyikan, begitu Ya, kita muncul nih udah ya, sepaket sama kursi rodanya ya, kan. Jadi semua ya, orang juga pasti tahu kalau aku pakai kursi ya, roda. Mungkin yang ya. membedakan adalah karena Hmm, disabilitasku terlihat dengan jelas, hmm, udah pasti penyesuaian yang pasti, dan mungkin itu tidak hanya terjadi di kampus, di semua fase hidupku adalah dilihatin orang. hmm, Jadi menjadi pusat perhatian bahkan hmm, dari ketika orientasi, terus habis itu apalagi kalau tempatnya nggak aksesibel, berarti kan aku akan jadi pusat perhatian, gimana nih orang nih kira-kira. Dan jadi pusat penasaran orang itu udah pasti. Jadi hmm, mungkin ya yang paling aku latih adalah bermuka tebal sih, kayak merasa cuek, hmm, merasa nggak diliatin, anggap aja itu orang semua nggak ada gitu. hmm. Ya, itu memang apa ya? Itu memang salah satu tantangan buat teman-teman yang visible disabilitas, terlihat disabilitasnya Ya, terlihat ya. Seperti saya juga ya. sangat apa terlihat ya kadang-kadang merasa jadi alien itu seru juga ya. Jadi Lama-lama jadi kebiasa ya, jadi pusat betul, perhatian ya. betul, betul. Apa namanya? Udah jadi center apa? Udah mendadak artis ya, mendadak artis ya. Hmm, hmm. Nah, Sama ini sih yang paling ketika mulai transisi itu yang paling hmm, menonjol adalah bahwa semua bedanya sama fase kuliah tuh kayak semua kita tentuin sendiri, mau ngerjain nggak apa-apa, mau hmm. seenak-enak kita sendiri ya kalau dalam konteks belajarnya gitu. Oh gitu. Berarti nggak dalam pemilihan tugas gitu ya? Iya. Heeh. Oke, dalam menjalani masa-masa orientasi pun sama ya, termasuk dalam kegiatan-kegiatan UKM di kampus, itu Nah, gimana? ya kayak apa pilihan UKM-nya tuh banyak banget gitu kan. Jadi kayak kita Hmm, dalam satu sisi aku juga excited waktu itu, kayak oh banyak banget ya yang bisa aku pilih nih gitu. Tapi hmm, dalam sisi lain juga takut, mereka mau nggak ya nerima aku? betul. Betul, ada ini ya, ada ketakutan juga ya, Iya seperti itu dong, sama kayak kayak Siva ya. insecure kan, insecure kayak Betul, nggak tahu betul. nih Iya. kira-kira mereka melihat kita kayak gimana ya, boleh nggak ya aku gabung gitu. Misalnya aku mau ikut taekwondo Ya, kan nggak mungkin juga kan. ya. Ya, Mungkin ngomongin sih, taekwondo pagi. tapi mereka Bisa, belum bisa, siap menerima. bisa. Mungkin, Ya, cuman ya, mereka belum ya. siap. Nggak kebayang aja tiba-tiba taekwondo terus yang maju roda gitu, kaget nih ya. Nah, itulah. Itu karena kita belum Ya, siap aja sih. betul. Kita ya, belum. Betul. Kalau Siva sendiri gimana? Ada kekhawatiran itu juga atau waktu aktif memilih UKM itu gimana? Iya, sama. Jadi waktu baru-baru masuk kita kan mulai tuh banyak sosialisasi kan terkait UKM gitu. Pengen gabung gitu di salah satu, banyak juga nih yang menarik gitu. Tapi kayak sama kayak Kak Ais juga gitu, kayak ngerasa diterima nggak ya kalau masuk ke sini gitu, ditambah dengan kondisi yang beda nanti banyak pula ya ininya pertimbangannya gitu, dia nggak bisa Mm, ngelihat nanti dia ini dia itu malah ngerepotin kita kita gitu. Jadi mm, memang waktu itu kebetulan Siva nggak sempat gabung di UKM, mm, cuma mm, gabung di himpunan mahasiswa mm, bimbingan konseling aja. Tapi mm, pada saat itu Siva sempat ikut kegiatan eh, program kreativitas mahasiswa atau mm, PKM. Nah, waktu itu juga mm. alhamdulillah sampai berangkat PIMNAS, Pekan Ilmiah Ish, Mahasiswa Nasional mantap, gitu. Dan waktu itu mantap, Siva memberanikan diri untuk menjadi ketua kelompok waktu itu. mantap, 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 mantap. Iya, iya, memang itu suatu hal yang menarik ya. Mungkin suatu hal kita bisa bahas ya, bagaimana tentang organisasi di kampus ya membantu pengembangan diri kita sebagai seorang difabel disabilitas itu. Nanti itu perlu ada bahasan sendiri ya, karena saya juga tertarik di situ ya. Wow, Apa? mantap. Oke. Iya, seru, seru, seru sekali. Jadi, nah.
kita bertanya ke pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira menurut Ais dan Shiva gitu ya, kita ke Ais dulu, kebutuhan apa yang waktu itu Ais merasa saya butuh ini nih, saya butuh ini, saya butuh ini gitu dalam menjalani kuliah. Ya, karena tiap disabilitas kan beda-beda ya, tergantung Betul, dengan kondisinya dia dan apa hambatan yang dihadapi. betul. Kalau aku karena pengguna kursi roda, udah pasti yang aku butuhkan adalah eh, aksesibilitas gedung yang Hmm, bisa digunakan untuk kursi roda kemanapun, dan juga yang sebenarnya yang sangat krusial itu kayak terkait ke toilet atau kamar mandi. hmm, Cuman kayak yang tadi aku bahas di awal bahwa sejak awal sudah ada penekanan dari wakil rektornya bahwa jurusan yang aku pilih itu tidak aksesibel, dan jika hmm, tetap mau di situ ya udah tanggung sendiri, istilahnya kayak gitu kan. Kayak, ya betul. udah gitu. Nah, itu sih yang sama, mungkin yang lain juga terkait dukungan. Kita lanjutin tadi terkait organisasi, bahwa ternyata sebenarnya menurutku yang penting dari kuliah, yang berkesan dari kuliah itu bukan hanya soal kelasnya, kegiatan di kelas, tapi pengalaman atau kesempatan kita untuk bergabung di kegiatan yang bervariasi gitu. Kayak tadi program kreativitas mahasiswa, Hmm, terus organisasi. Kebetulan aku juga waktu kuliah masuk ke program kreativitas mahasiswa, hmm. dan juga masuk ke klub debat. Nah, menurutku Uh, ya. eh, itu sih peluang-peluang itu yang, tapi kebetulan aku tuh terlambat masuknya. Jadi Hmm, debat itu aku baru masuk di semester 5. eh, Seharusnya tidak seperti itu gitu kan. Maksudnya hmm, yang aku hmm, butuhkan adalah kesempatan yang lebih besar, kayak terbukanya, kayak diundang gitu hmm, untuk bisa masuk tanpa aku harus takut merasa kira-kira mereka mau nggak ya menerima aku. Nah, seperti itu sih. Karena ternyata aku pun kalau hmm. semester 5 kan berarti tahun ketiga ya. Ya. Berarti aku butuh 2 tahun untuk bisa menyesuaikan diri, di mana anak-anak lain itu bisa masuk bahkan dari semester 1 gitu. Jadi Hmm. itu sih mungkin lingkungan yang lebih menerima Betul. tanpa Kalau prejudis. penyesuaian ini apa bentuk penugasan atau seperti apa selain tadi infrastruktur ada AIS? Kalau aku karena pengguna kursi roda, fokusku adalah kondisiku kursi roda, jadi nggak ada ya. Hmm, Oke. Lebih, oh tapi gini, karena gedung Ah, itu tidak aksesibel dan ruangan kelas itu tidak ada yang di lantai 1 untuk fakultasku. ya, Jadi fakultas ya. satu, lantai 1 tuh hanya untuk ruang guru, Hmm, ruang dosen dan hmm, administrasi. Jadi kelas tuh sudah pasti di lantai 2 dan lantai 3. Jadi setiap hari aku harus naik climbing, maksudnya berjalan pelan-pelan hmm. di tangga untuk bisa naik ke lantai 2 dan lantai 3. Itu pakai kursor udah naiknya AIS. Enggak, jadi aku masih bisa pelan-pelan, Hmm. kita istilahnya rambatan gitu, kayak Oh, rambatan sambil, ya, iya. ya, Ah, nah, walaupun itu sangat rambatan melelahkan ya, apalagi kalau sampai ke pasti, lantai 3. Nah, pasti, cuman ya karena nggak pasti, ada pilihan lain, jadi itu satu-satunya pasti, jalanku untuk bisa kuliah. pasti. Mantap. Nah, kalau Siva gimana, Siva? Kalau pada saat itu mungkin Hmm. kayak digital tuh kan belum kayak sekarang ya. Jadi Ya. kayak materi-materi pun masih susah didapat. Hmm, Apalagi waktu akhir-akhir ketika skripsi tuh mau nyari referensi aja susah banget gitu. hmm, Nyarinya di perpus, harus nyari lagi yang bisa bantu bacain segala macam gitu. Jadi memang benar-benar waktu itu yang dibutuhkan materi-materi yang dalam bentuk digital dan bisa diakses sama screen reader juga gitu. hmm, Nah, akhirnya karena pada saat itu belum ada ya, Siva terpaksa melibatkan teman-teman awas gitu, entah itu hmm, keluarga ataupun teman gitu, teman sekampus. Terus pastinya akses juga ya, akses gedung kayak misalnya adanya guiding block, terus juga ya eh, rute yang aman lah untuk menuju kampus karena memang kalau apa kampusnya Siva tuh memang bisa dikatakan belum aksesibel banget gitu hmm, buat hmm, disabilitas. Karena kan memang mereka belum punya punya pengalaman ya hmm. terkait mahasiswa disabilitas. Ya. Terus juga Hmm, ya akhirnya pada saat itu ketika kayak ujian gitu Siva ngerjainnya pakai laptop, tapi ya nanti hmm. dosennya ngasih waktu gitu. Ada dosen Nah, yang mau hmm, dikirimin lewat email misalnya. hmm, Tapi ada juga dosen yang mungkin entah apalagi dosen-dosen yang mungkin udah sepuh ya, kurang paham gitu cara uh, buka email segala macam. Jadi ya mereka mau nggak mau nungguin Siva ngeprint dulu tuh gitu. Kadang ngeprint tuh harus hmm. pindah gedung, harus cari tempat Betul, fotokopian segala macam gitu. betul.
Nah, beda dengan zaman sekarang yang serba gampang kan, kayak langsung Ya. konekin aja dari laptop dengan WhatsApp web, bisa langsung kirim aja ke WhatsApp-nya dosen. Tapi kan Oh zaman iya. dulu tuh belum kayak Ya, gitu. betul. Nah, tadi kan kalau Ais itu udah diingatkan di awal ya bahwa ya udah karena masuk sini ya udah resiko tanggung sendiri. Nah, kalau Siva sendiri seperti apa cara Siva mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut ya? Misalnya, Pak, saya mau pakai laptop nih ngerjain ini, saya butuh print-printan ini, gimana cara mengkomunikasikan ke dosen atau pihak kampus? Iya, jadi sebagai perintis tuh kita tuh harus berani ya. Kuncinya tuh harus berani untuk menyampaikan, harus mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan gitu. Karena memang jujur mereka nggak paham gitu. Dan Hmm, ketika Syifa mengkomunikasikan itu, mereka bisa menyesuaikan. Dan memang alhamdulillah nggak ada penolakan. Pernah sih hmm, sekali ada pengalaman dosen yang kayak bilang dengan ketusnya waktu itu, kamu harusnya nggak kuliah di sini. Kamu kuliahnya di jurusan yang khusus buat kamu nggak sih? Atau di kampus yang memang support untuk kamu gitu. hmm, Tapi ya Syifa pikir-pikir lagi ya udahlah cuma satu dosen aja mungkin juga waktu itu hmm. lagi nggak pas anginnya kali ya atau gimana. Ya, ya, Jadi ya ya, udahlah gitu. Dan hmm, itu nggak sih ambil pusing sih kayak gitu ya, kan. ya, Terus ya, apa namanya, ya udah, jadi ketika Siva butuh sesuatu misalnya ujian dengan laptop segala macam itu Siva sampein. hmm, Kayak yang Siva sampein tadi, ya, Siva sampaikan dulu kondisi Siva yang tunanetra. Terus kami alhamdulillah mereka merespon tuh kayak kami harus bagaimana yang nyamannya di oh, Siva gitu. Nah, oke, responnya alhamdulillah kayak gitu. Jadi Siva sampaikan, mantap, kalau saya kerjakan dengan laptop apakah boleh gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak boleh, saya hadirkan pendamping, misalnya kayak hmm, gitu. Nah, jadi hmm, Siva kasih opsi yang hmm, bisa, hmm, menjadi kebutuhannya Siva. Nah, nanti oke, dosen yang tentukan, oh yaudah kamu bawa laptop aja, nggak usah bawa pendamping, nanti ribet segala macam gitu. oke. Nah, menarik sekali ya dari yang disampaikan oleh Shiva dan Ais. Di sini, teman-teman kita lihat ya, bagaimana benar-benar lingkungan itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap mahasiswa dengan disabilitas itu melakukan kegiatan akademik maupun non-akademik di kampus ya. Kampus yang positif, positif mungkin itu bisa seperti Shiva ya, ada dosen yang memberikan opsi seperti ini gitu ya. Eh, Mm-mm. ada ada juga seperti Ais yang sudah diwanti-wanti di awal ya. Saya teringat dengan ini ya, Ais ya dan Shiva teringat konsep integrasi dan inklusi. Nah, kita akan mengarah ke sana. Tapi sebelum ke sana, saya teringat bahwa di Indonesia ini sangat marak ya fenomena ULD, unit layanan disabilitas di kampus ini. Bahkan Iya. ada celetukan, ya ini celetukan dari salah satu ULD ya gitu ya. ULD itu buat apa sih didirikan ya, didiriin gitu. Mm. Selain untuk melayani teman-teman disabilitas, sampai ada bahasa ya ini saya kurang paham perspektifnya seperti apa ya. Ada celetukannya agak eh gimana ya? Saya nggak tahu nih. Saya mesti mengelus dada saya atau mengelus bogom saya. Jadi jadi ada ucapan bahwa mereka bilang ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya disabilitas bisa merasakan kuliah gitu. Wah itu kan ucapan yang sangat gimana ya? Saya bingung mau meresponnya. Nah, gimana sih kalau menurut Ais sendiri ya melihat bagaimana sih fenomena ULD ini dikaitkan dengan seperti apa sih kampus inklusi itu yang ideal seperti apa, Ais? Ya, mungkin kayak tadi kan, sekarang ketika Mm. aku By the masih way, kuliah, sambil ngopi ya, sambil minum-minum ya boleh ini aku teman-teman. ngopi Nah, kok. oh iya, Sama Hmm, lagi. ya, ya kita tim kopi semua ya ini oh yang jadi iya, pengisi ya, acara. Jadi ya, ketika aku masuk kuliah itu kan tahun 2016. Di tahun itu UU nomor 8 itu baru keluar gitu kan. Eh, Peraturan pemerintah. Jadi teman-teman di sini yang mau kuliah atau yang sedang kuliah, seharusnya hak kita tuh dilindungi namanya peraturan pemerintah nomor 13, aku lagi nyontek nih, 13 tahun 2020. Oke. Jadi kayak ada pembentukan unit layanan disabilitas. Tapi kalau seandainya aku bisa kembali ke ketika aku baru masuk S1, mungkin karena di saat itu ketika aku baru masuk S1, aku tuh belum ikut organisasi disabilitas. Dan aku belum tahu nih sebenarnya penyandang disabilitas tuh punya hak atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong bahwa eh, jadi yang diterapkan oleh wakil rektor itu kepada aku itu termasuk diskriminasi karena dia memaksakan aku untuk menyesuaikan diri
dengan apa yang ada di sekolah atau apa yang ada di kampus. Kalau kamu mau terima ya kamu harus berjuang. Kalau kamu nggak mau, ya udah opsinya ini gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk diskriminasi yang saat itu aku sadari, aku mikirnya itu adalah tantangan. Jadi itu mindset yang menurutku sebaiknya kalau aku bisa mengulang, aku akan ngajarin diriku sendiri bahwa itu bukan tantangan, itu adalah diskriminasi. Dan kalau tantangan kan berarti seolah-olah nih kita harus berjuang menghadapi itu. Kalau kita bisa menghadapi itu, berarti kita kayak Hmm. hero gitu kan. Nah, Hmm. padahal kita harusnya memperjuangkan hak kita untuk kuliah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Hmm. Kalau contohnya di kasusku, kalau seandainya aku kembali ke masa lalu, aku akan berjuang bagaimana supaya aku bisa tetap kuliah di situ, tapi tanpa Ya. harus rembetan setiap hari ke lantai 2 bahkan ke lantai 3. Mungkin aku Hmm. akan nego, Pak, kenapa nggak, kalau kan tadi Bapak bilang bahwa sudah ada gedung yang punya lift. Kenapa nggak untuk kelas saya nih, walaupun fakultasnya beda, kita kerjasama sama fakultas lain supaya Hmm. kelasnya bisa pindah ke ke gedung yang lebih bagus nih, yang sudah ada Hmm. liftnya. Itu Hmm. kan solusi yang bisa aku tawarkan. Atau, Hmm. Pak, gimana kalau misalnya satu ruangan di bawah yang buat dosen, itu kita gunakan untuk kelas. Nanti Ya. kalau aku yang sekolah kelas di situ, aku bisa ke lantai situ, sedangkan dosen-dosen yang mampu untuk punya ruangan ke lantai 2 bisa pindah ke lantai 2 gitu. Kan ruangan banyak gitu. Jadi sebenarnya ada strategi-strategi negosiasi, bukan ngobrol yang Hmm. aku bisa sampaikan, tapi saat itu aku tuh nggak ngerti bahwa itu tuh bisa dilakukan gitu. Hmm. Gitu sih. Jadi kayak konteksnya, tapi yang mau aku tekankan adalah bahwa kalau kita kembali ke konsep inklusi, berarti bukan kita sebagai disabilitas yang harus memaksakan diri Hmm. memenuhi apa yang sudah memenuhi standar yang sudah disediakan kampus, tapi seharusnya kampus bisa juga mau mencari cara supaya kebutuhan kita juga terpenuhi gitu. Betul. Betul, betul. Nah, itu menarik ya tentang konsep integrasi tadi ya, Aisyah. Jadi gimana dalam konsep integrasi itu kita sebagai disabilitas nih yang harus menyesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan dengan kita. Eh, Kemudian kalau Siva sendiri gimana melihat Kalau Siva seperti sendiri, apa sih kampus inklusi itu? ya, kalau kita balik lagi ke konsep inklusi yang kayak disampaikan sama Kak Ais tadi ya, kita Hmm. sependapat dan setuju banget gitu. Dan pada saat itu ya sebenarnya sama ya kondisinya kayak benar kayak Kak Ais sampaikan tadi, kayak kamu mau Hmm. kuliah di sini, kamu udah keterima di sini, udah kami terima, berarti kamu harus menyesuaikan dengan apa yang ada yang berlaku di sini gitu. Dan bahkan kayak kita yang harus ngasih opsinya gitu ke mereka, tapi pada saat itu kan ya Siva masih nggak paham. Waktu itu Siva juga mikirnya kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu, harus agak berjuang sedikit. Yang penting aku boleh kuliah kayak gitu kan. Nah, padahal memang sebenarnya idealnya kampus inklusi itu kan kayak apa namanya mereka bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya kita, bukan kita yang harus sampaikan kebutuhan-kebutuhannya kita. Sebenarnya Hmm. kan seperti itu, tapi sampai dengan hari ini masih banyak kampus yang menerapkan seperti itu. Di Aceh sendiri pun masih seperti itu gitu. Ada Hmm. di Aceh pun yang kayak mereka mengakunya sudah mendirikan ULD gitu kan. Tapi Siva nggak paham ULD-nya itu jalan atau cuma sekedar yang penting ada unitnya aja deh kayak gitu. Hmm. Nggak paham itu benar-benar berjalan atau enggak gitu sih. Hmm. Tapi memang di Oke, kampus itu udah menerima lebih dari 5 disabilitas sampai hari ini. gitu ya. Jadi kita apa namanya sampai saat ini kita juga belum tahu nih OLD ini apa. Nanti kayaknya seru ya teman-teman Giltik kita seru eh, untuk membahas tentang OLD ini lebih lanjut gitu ya. Kalau rame lanjut part 2 ya. Nah, menarik. Sebelum saya lanjut, nah di kolom apa di chat ini ada beberapa ya terkaitnya. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Ibu ini dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Nah, betul sekali Ibu Yani. Jadi apa teman-teman dengan disabilitas mental psikososial ini menjadi sesuatu isu yang sangat menarik ya. Karena waktu di kampus itu
saya sempat terlibat langsung dalam melakukan pendampingan terhadap eh, senior saya, ya, yang mengalami disabilitas mental psikososial itu. eh Untungnya saat itu dia sudah sidang. Nah, jadi eh, bisa dibantu ya, bisa diupayakan proses administrasi kelulusannya dan sebagainya. Dan waktu itu kampus memfasilitasi akses ke fasilitas kesehatan mental yang ada di Kota Bandung waktu itu. Ya mungkin karena ada ter- ada responsibility atau ada trademark sebagai kampus Kementerian Sosial mungkin ya. Jadi ada responsibility ke sana ya, gitu ya. Nah, mungkin mungkin Bu ini mau menyampaikan sesuatu, silakan boleh di open mic-nya Bu Yeni. Oke, terima kasih. Ya, maaf Ya, saya nggak buka kamera ya, nggak apa-apa. siap, siap Bu. Eh, ya, ya betul. Jadi teman-teman disabilitas mental ini, angka DO-nya, angka teman-teman disabilitas mental yang drop out dari perguruan tinggi, itu ini saya ngecek dari ini ya teman-teman PJS ya, sahabat kita Hmm, menyebutnya sahabat PJS. Ini dia peer supportnya PJS itu ada ratusan orang. betul. Sebagian besar drop out. Hmm, Jadi kalau menurut saya pasti di atas 50% penyandang disabilitas mental yang drop out dari kuliah. Nah, masalahnya kan gini, penyandang disabilitas mental berbeda dengan disabilitas lainnya, hmm, itu pertama kali muncul gejala gangguan jiwa itu pada akhir belasan atau awal 20-an. Jadi hmm, memang secara medis, secara biologis memang onsetnya atau pertama kali muncul gejala itu kalau nggak awal 20-an atau akhir belasan sehingga sebagian cukup besar itu terkena pada saat sedang kuliah. hmm, Ada juga yang tapi persentasenya jauh lebih kecil yang sudah kena pada saat sekolah menengah, tapi sebagian besar itu kena saat kuliah. Nah, biasanya begitu terkena gejala itu orang tuanya dan keluarganya gitu tidak tahu bahwa itu adalah gejala gangguan jiwa. hmm, Jadi anak ini biasanya dibawa dulu berobat ke dukun, rukiah, apa segala macam gitu. hmm, Habis waktu untuk ke berbagai orang pinter ya, sampai atau kiai, ustadz gitu ya. Sampai berapa tahun itu habis waktunya sampai hmm, kemudian akhirnya mendapatkan pengobatan medis dan akhirnya bisa stabil dan bisa kuliah lagi. Tapi biasanya hmm, apabila itu terjadi, waktu kuliahnya udah tinggal sedikit tuh. Dia ya, kehilangan bertahun-tahun waktu kuliahnya. hmm, Nah, jarang ada perguruan tinggi yang mau mempertimbangkan bahwa dia tidak masuk kuliah, tidak ujian dan sebagainya. Itu adalah karena kedisabilitasannya, gitu. hmm. Nah, Jarang ada yang memahami hal itu. Jadi nah ini ya kan apa? sekarang Bu Yeni kan ini sekarang udah banyak ULD nih Bu. Ya, udah banyak ULD di Ya, kampus-kampus, bahkan ada beberapa kampus yang melabel dirinya kampus inklusi. Nah, kalau Bu Yeni sendiri dan pengalaman, saya menarik ya dengan pengalaman Bu Yeni itu karena selama ini yang sering kita dengar, sering tersampaikan di media mungkin teman-teman non mental psikososial. Nah, kalau teman-teman mental non psikososial ini seperti apa pengalaman mereka dengan kampus-kampus yang ada ULD-nya gitu? oke. Contohnya satu kampus Ya, di Jakarta yang katanya terbaik ULD-nya adalah UIN Syarif Hidayatullah. ya, Itu Jakarta kan ya, Syarif Hidayatullah ya, Jakarta ya, ya. ya, Ah, ya. oke. Itu katanya kampus di Jakarta yang ULD-nya terbaik. Mm-mm, Tahu nggak? Sahabat PJS itu tahun lalu ada yang dikeluarkan oleh mm-mm, kampus tersebut karena dia disabilitas mental. Dia mm-mm, ditawari, apakah kamu mau mengundurkan diri atau kita yang mm-mm, DO? Kalau kamu mau mengundurkan diri, kami bisa kasih rekomendasi supaya kamu bisa pindah ke kampus lain. Kalau kamu mm, nggak mau mengundurkan diri secara sukarela, kita mm, DO nggak akan dapat itu surat. Bayangin, padahal Sarif Hidayatullah itu punya ULD. Pengalaman saya mm, terkait dengan ULD di kampus-kampus di seluruh Indonesia, saya mm. belum ketemu satupun ULD yang meluaskan layanannya untuk mahasiswa dengan disabilitas mental. Jadi Oke. mereka melayani mahasiswa Mm, dengan disabilitas fisik dan sensorik, mm, tapi mm, begitu tapi mereka sejauh yang saya tahu tidak ada mm. satupun yang sudah melayani teman-teman dengan disabilitas mental. Jadi Wah, ya. eh,
karena masalah pengetahuan dan lain betul, sebagainya gitu ya. betul. Sementara yang saya ketahui dari kampus-kampus di luar negeri termasuk di Australia Hmm. misalnya, ini alumni Australia bukan? Iya betul, Bu. Ah, Suaranya hilang, Bu. Aduh, halo Bu Yeni, halo Bu Yeni, halo Bu Yeni. Jaringan mungkin ya, Mungkin. mungkin Jaringan. ya, ya jaringan Iya. ya. Tadi, Hmm. oke. Nah, sambil kita menunggu Bu Yeni, ada kira, mungkin, halo Bu Yeni, kedengaran nggak suaranya? halo ya udah kedengeran suara saya. Oke, siap siap Bu. Ya. Tadi ada telepon yang masuk, biasa kalau Oh, telepon oke, masuk kemudian I see, suaranya. Oke, oke, ya, ya, Iya, jadi contohnya di Australia, ya. ya di kampus-kampus Australia, sebagian besar pengguna ULD di sana, Mm, apa namanya disability service unit di kampus-kampus adalah mm, mahasiswa dengan disabilitas mental. mm, Karena memang aksesibilitas di kampus-kampus di Australia kan udah lumayan banget ya, mm, sehingga mm, memang mahasiswa dengan disabilitas yang lainnya itu relatifly sudah jauh lebih mudah untuk menavigasi perkuliahan di kampus-kampus yang ada di Australia. Nah, sementara kalau teman-teman di South Menda agak berbeda dengan disabilitas yang lain, kebutuhannya itu bukan aksesabilitas tapi lebih kepada akomodasi yang layak. Artinya betul. eh, layanan akomodasi yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan disabilitas mental itu tailored for individual gitu loh. Jadi sangat Mm, berbeda untuk satu mm, individu dengan individu yang lain. mm, Sehingga nggak bisa digunakan aksesibilitas yang berlaku buat semua, seperti mm, rem, mm, lift, segala macam itu kan yang mm. berlaku universal ya. Nah, Nah, kalau layanan menurut buat Bu Yeni sendiri nih, ini kan Mm-mm, kita bicara konteks Indonesia ya, ya, apa namanya? Kita tarik lebih membumi bahasanya gitu ya, Bu ya. oke oke Apa oke. namanya? Jadi, kalau Bu Yeni sendiri seperti apa melihatnya? Harusnya tuh seperti apa sih standar minimal ya? Atau bahasa standar minimal apa? Minimal minimal ini deh gitu. Buat teman-teman disabilitas psikososial itu minimal ini deh gitu yang ada di kampus. Bu Yeni sendiri seperti apa melihatnya? Satu, Mm, tidak boleh di drop out karena kedisabilitasannya. Karena ya, saya berkali-kali tuh ke ya. UI, ke ITB, ketemu dengan Mm, pembantu rektor untuk memperjuangkan agar mahasiswa dengan disabilitas mental nggak mm, dipecat. mm, Biasanya sih berhasil ya, tapi itu harus ya. segala macam. Nah, jadi pertama tidak boleh di DO karena disabilitasannya. Mm, Kedua, harus mendapatkan bantuan. mm, Misalnya begini, kalau dia kemudian sedang relapse atau kambuh gitu ya, dan kemudian mm, nggak ikut ujian, itu harusnya dia diberikan kesempatan untuk melakukan ujian ulang. Kalau betul. misalnya dia sedang relapse tidak bisa mengerjakan tugas pada waktunya, misalnya oke paper dikumpulkan hari Jumat, harusnya dia diberikan kesempatan untuk lebih gitu ya, untuk mengerjakan papernya gitu. Jadi yang dibutuhkan ada dua. Satu adalah fleksibilitas waktu kuliah sehingga tidak begitu dengan mudah di drop out kalau dianggap sudah terlalu lama berkuliah. Yang kedua, yang sangat penting adalah tersedianya akomodasi yang layak. Dan ini yang perlu dilakukan oleh ULD. Cuma ada satu masalah dengan ULD, saya pernah mengisi menjadi pembicara di beberapa ULD ya tentang bagaimana unit layanan disabilitas bisa mengcover mental. Salah satu di antaranya unit layanan disabilitas yang saya datangi misalnya yang di Jogja itu yang UIN Jogja dan yang di UIN Jakarta itu mereka bilang bahwa mereka nggak setuju bahwa data-data informasi tentang disabilitas yang meminta bantuan ke ULD itu dirahasiakan Mm. ininya apa namanya identitasnya. Padahal kan Oke. disabilitas mental ini kan stigmatif Ya, ya. Kalau ya, ya. ketahuan ke seluruh kampus bahwa dia disabilitas mental, hancur gitu loh. Oke, Nah, siap, ini masalah. siap. Oke, Gitu terima ya. kasih banyak Bu Yeni apa namanya atas pandangannya. Memang ini satu isu yang perlu kita perjuangkan bareng-bareng karena ini masih sangat Betul. Indonesia masih sangat awam. Thank you banget Bu Yeni. Ya, Yuk, thank you banget. sama-sama. Ya, thank you banget. Nah, kita kembali ke Ais dan Siva. Halo Ais dan Siva, masih di sana? Masih. Masih dong. Masih ya, masih ya. Oke. Nah, eh, tadi kita sudah dengar pandangan dari Ibu Yani wakil teman-teman disabilitas mental psikososial ini juga perlu dan sangat menarik karena eh, bahkan
kita sendiri sebagai disabilitas, saya sebagai sensorik, Ais sebagai siswa fisik ya, Siva juga sama. Seringkali kita beririsan pasti dengan isu-isu mental ya, apalagi kalau ketika kampus kita itu sangat amazing ya. Jadi apa ada stres-stresnya juga, ada tekanan apa namanya pressure ya saat masuk ke dunia akademik. Nah, sekarang nih saya mau minta pendapatnya Siva. Kalau Siva sendiri melihat di Indonesia gitu ya, harusnya seperti apa sih kampus inklusi di Indonesia itu seperti apa dalam bayangan Siva? Kampus inklusi di Indonesia itu sih kalau menurut saya harusnya bukan cuma sekedar label ya. Maksudnya bukan kayak cuma menyuarakan oh kami kampus inklusi yang di apa kami bisa menerima disabilitas dengan segala ragam gitu ya, semua ragam gitu. Tetapi juga apa namanya? Padahal pada faktanya di dalamnya disabilitas itu harus berjuang sendiri gitu. Dan ada hak-haknya yang masih tidak terpenuhi. Berarti itu belum bisa dikatakan sebagai kampus inklusi seperti itu. Sedangkan yang seharusnya dikatakan dengan kampus inklusi itu mulai dari bangunannya harus sudah aksesibel, kemudian kebutuhan-kebutuhan disabilitasnya juga sudah terpenuhi. Di situ juga dari apa namanya pelayanan baik itu dosen, kemudian juga pihak kampus, staf kampus itu juga udah memahami bagaimana cara berinteraksi dengan disabilitas. Itu baru bisa dikatakan sebagai kampus inklusi sih kalau menurut Shiva gitu. Dan itu masih sulit sekali kita temukan Hmm, di kampus-kampus di Indonesia, mungkin khususnya di Aceh. oke. Nah, kalau Ais sendiri ya, seperti apa sih bayangan Ais ya? Tentunya banyak hal-hal konteks eh, apa namanya konteks yang berbeda antara Indonesia dan Australia gitu ya. Hmm. Tapi bukan berarti Ya, itu menjadi alasan bahwa itu di sana bukan di sini gitu ya. ya. Nah, gimana sendiri Ais melihat ini? Sebenarnya kalau menurut aku yang paling pertama dari Oh. sistem pendidikan inklusi itu mindset ya. Jadi Hmm, sebelum kita ngomongin masalah infrastruktur, sebelum kita ngomongin aksesibilitas itu mindset. Mindsetnya apakah anak penyandang disabilitas itu berhak untuk sekolah tinggi, menempuh pendidikan setinggi-tingginya apapun jenis hmm, disabilitasnya atau enggak. Itu dulu sih kayak mungkin pihak-pihak di kampus itu perlu mempertanyakan itu ke diri mereka sendiri. Apakah hmm, mereka merasa bahwa pendidikan itu hak untuk semua orang atau itu adalah sesuatu yang hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, nanti balik lagi nih nyambung ke kalau misalnya tadi apakah eh, pendidikan tinggi itu hanya boleh diakses oleh orang-orang yang secara intelektual mampu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti penyandang disabilitas dengan intelektual seperti yang terjadi saat ini, penyandang disabilitas dengan intelektual dianggap nggak bisa kuliah gitu. Sama tadi juga apakah hanya untuk orang-orang yang dianggap dianggap oleh mereka punya mental yang mereka anggap tidak disabilitas gitu kan. Nah, kalau kayak gitu berarti ketika mereka punya kondisi mental selama kuliah, maka akhirnya di DO sama kampusnya. Nah, jadi karena menurutku balik lagi sebenarnya mindsetnya si pihak kampus maupun sistem pendidikan kita itu benar-benar inklusi dari awal gitu. Iya, Kita nggak kita tuh masih pilih-pilih yang dianggap bisa masuk kuliah, bisa ikut kuliah di kampus itu siapa? Apakah dia yang secara intelektual masih mampu bagi mereka, atau apakah dia yang secara mental dianggap mampu oleh mereka? Itu sih, menurutku kunci dari pendidikan inklusi itu berubah dulu mindsetnya. Setelah itu, kalau misalnya mindsetnya udah berubah, kita ngobrol bagaimana supaya akses atau kebutuhan akomodasi yang layak itu bisa dipenuhi gitu. Karena tadi kayak masalah ngobrol, negosiasi, kompromi itu tuh bisa sambil jalan dan selalu ada solusi yang nggak harus mahal seperti yang disediakan di Australia. Kayak kalau aku mungkin lift nggak harus selalu ada kayak gitu, bisa jadi kelasnya yang dipindah di bawah. Terus untuk kalau kita nggak punya screen reader, aplikasi screen reader di kampus bisa menggunakan peer support yang membacakan. Jadi pasti selalu ada solusi yang nggak mahal ketika kita bisa kreatif dan inovatif. oke.
Itu yang menarik tentang bagaimana membumikan kampus inklusi di Indonesia. Nah, mungkin ada lagi dari floor. Kita lempar ke floor dulu nih buat teman-teman. Ada pertanyaan di kolom chat atau ada yang mau raise hand? Ada. Dari Firman mungkin mau share mengenai pengalamannya Oke, boleh. Silakan, di kampus ya. Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firman Hidayat dari SMB Pembina Profesi Aceh, alumni kampus Al-Wasliyah Kota Randa Aceh. Wih, mantap. Ya, pengalaman saya selama kuliah ya dibilang yang spesial enggak juga, cuman waktu itu sebelum saya kuliah itu di kampus itu kan yayasan, jadi baru aja dibangun. Jadi belum pernah mahasiswa disabilitas yang kuliah di situ. Jadi mungkin di kampus Unsia udah ada, di UIN juga sudah ada, tapi kalau di kampus saya itu belum. Jadi pertama kali mahasiswa disabilitas, ya termasuk yang tunanetra, itu kami bertiga, ada kawan saya 2 orang, kami 3 tunanetra. Jadi mendaftar kami di situ, daftar kuliah, ditanya disabilitas. Tapi kami dulu biaya dari pemerintah juga, dari dinas sosial, bekerja sama dengan tempat saya di panti sosial RSBM Aceh Besar. Jadi gitu. Wih, mantap. Terima kasih Mas Firman sharing-sharingnya. Sampai wisuda pokoknya nggak ada kendala apa-apa gitu. Oke, mantap. Terima kasih Mas Firman atas sharingnya ya, bahwa di sana sangat mendukung ya, bagaimana lingkungan sangat mendukung ya. Thank you banget Mas Firman. Sekarang kampus saya sudah lebih untuk disabilitas. Ya, sudah ada sekarang ya. Ya. Thank you Mas Firman. Thank you. Mantap. Baik, Waalaikumsalam. Ya, Ada satu lagi Mas Firman. Ada satu lagi Mas Lutfi. Kalau yang tadi kan disupport ya, ada lagi dari Ratu Delima di sini yang di kampus top 3 tapi tidak disupport. Mungkin bisa sharing dari Ratu Delima, Mbak. Ya, silakan Mbak Ratu. Halo. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ya. Jadi pengalaman saya waktu kuliah di kampus top 3 di daerah Depok itu. Jadi waktu itu tuh saya boleh tahu Mbak kampusnya? Nggak apa-apa kali ya, kita terbuka. Inisial loh. Depok 3 besar. UI. Iya. Inisialnya aja kan. Ya, mudah-mudahan nggak ada dosen saya. Iya, jadi di sana itu saya masuk tahun 2021, angkatan COVID waktu itu. Ya. Jadi selama saya angkatan COVID itu saya belum bilang saya kebetulan disabilitas tunadaksa. Jadi saya pakai kursi roda. Ya. Nah, selama 2 tahun itu sampai semester 2 saja waktu itu kan online. Jadi saya dosen-dosen belum pada tahu nih saya ternyata pakai kursi roda. Nah, di semester 3 ketika mulai new normal ya, udah mulai masuk ke kampus. Nah, ternyata liftnya itu rusak ternyata di gedung yang mau saya tempati untuk ruang kuliahnya. Jadi itu tuh ada beberapa gedung di kampus saya. Nah, kelas itu kebanyakan di gedung yang ternyata liftnya rusak. Jadi saya mau nggak mau kan harus pindah gedung ya. Nah, itu masalah pertama yang muncul. Terus yang kedua lagi adalah ternyata di kampus ini tidak seinklusif apa yang dibicarakan orang. Jadi untuk disabilitas saya itu kan sebenarnya bukan hanya
ruang kelas aja ya, tapi juga kayak aksesibilitas ke musola, ke kantin, itu ternyata masih belum cukup untuk bisa saya akses. Jadi saya mau nggak mau harus bawa bekal, padahal kantin di situ menyediakan berbagai macam makanan yang saya merasa tertarik sekali. Jadi saya merasa Hmm. kok hal yang hal yang penting kayak gini kan buat makanan, buat sholat itu Hmm. ternyata Hmm. nggak terlalu diperhatikan. Jadi itu saya sangat sayang sekali. Terus juga Hmm. tidak ada unit layanan disabilitas yang aktif. Nah, selama tahun 2024 kalau nggak salah ya. 2024 itu ada sekitar 50 lebih disabilitas di UI. Tapi ternyata unit layanan disabilitasnya justru tidak aktif. Nah, itu saya sangat menyayangkan sekali. Jadi, ketika saya mau mencari informasi tentang uh, apa hak-hak disabilitas saya di kampus atau bantuan untuk teman disabilitas, itu tidak ada gitu. Jadi, saya mau nggak mau ya harus langsung ke dosennya gitu. Walaupun emang kalau misalnya ruang kelas itu sangat difasilitasi, boleh dosennya yang pindah ke bawah gitu, boleh gitu. Tapi sangat sayang sekali untuk akses vital ya yang sudah saya sebutkan itu kurang diperhatikan gitu. Ya, thank you banget Mbak Ratu. Ya, terima kasih. Makasih banyak sharingnya. Ya. Nah, teman-teman nggak kerasa kita udah hampir di penghujung acara. By the way, buat teman-teman yang mau gabung di grup Gelitik, ya di sana akan ada informasi, ada sharing-sharing, ya. Dan bocorannya, kita akan lanjut diskusi tentang pendidikan ini, tapi nanti aja, ya nanti aja bocorannya. Kemudian di situ ada grup, ada form ya, form Google Form yang bisa diisi, sekaligus teman-teman boleh mengisikan kita bahas apa lagi nih ya, atau evaluasi dari kegiatan ini apa nih, apa yang perlu ditambah gitu kan, atau mungkin apa yang perlu dikurangin gitu ya, kritik dan sarannya di Google Form itu boleh diisi. Kemudian teman-teman yang pengen gabung bisa gabung lewat Google Form itu, atau kalau kesulitan tulisan aja nama dan nomor WA-nya, nanti kita masukin di grup Gelitik. Sebelum kita tutup, kita Mas pengen dengerin Lutfi, dulu ya ya. ada dua lagi ya yang raise Dua hand lagi. mungkin. Oh, Ada dua orang boleh yang boleh. raise hand. Kalau Kayaknya sih misalnya nggak ada waktu, aku mau ya. nawarkan nih, mungkin bisa nanti ditanyakan di WA grup community Gelitik, atau Oke. bisa juga aku akan share alamat emailku di WhatsApp, di chat, dan mungkin Siva juga boleh kalau berkenan Ya, share boleh. kontak. Nanti Oke. kalau ada pertanyaan spesifik ke aku atau ke Siva bisa langsung ditanyakan. Seperti itu bagaimana? Boleh. Ya, melihat waktu yang juga cukup mepet ya. Mohon maaf, mungkin teman-teman yang raise hand ini nanti masuk grup kita aja ya. Nanti masuk di grup. Ya, nanti bisa kirim ke emailnya Ais, nanti masuk juga ke grup kita boleh, atau isi Google Form juga boleh. Itu ada berapa. Nah, ini udah nggak apa, kita akan segera, teman adik-adik kita ya, mahasiswa dan disabilitas ini akan segera memasuki dunia kampus gitu ya. Dunia yang benar-benar berbeda dari sekolah gitu ya. Apalagi teman-teman yang berasal dari SLB. Ini effortnya benar-benar sangat luar biasa karena saya ada pengalaman mendampingi beberapa teman-teman yang dari SLB ya. Sayangnya tadi saya nggak teman-teman dari SLB yang angkat tangan ya. Saya pengen sharing dari mereka, cuman nanti dengan bahas di pertemuan pendidikan nanti di lain waktu mungkin ya. Syifa, menurut Syifa sendiri apa nih tips dan trik buat adik-adik kita mahasiswa dan disabilitas sebelum memasuki dunia kampus gitu ya. Karena masuk dunia kampus itu wah, gitu ya. Gimana sih, Pak? Oke, jadi mungkin buat teman-teman disabilitas yang sebelumnya ketika SMA itu bersekolah di sekolah umum, mungkin untuk proses penyesuaiannya enggak yang terlalu sulit. Kalau menurut Syifa ya, karena Hmm. udah terbiasa dengan teman-teman non disabilitas. Tapi beda ceritanya ketika teman-teman disabilitas yang ketika SMA-nya itu pendidikannya di SLB, mungkin memang
butuh sedikit effort ya ketika akan menyesuaikan diri di kampus karena mungkin sebelumnya terbiasa dengan kelompok teman yang disabilitas. Sedangkan mungkin ketika masuk ke kampus harus menghadapi teman-teman yang beragam dan di situ tuh kita jadi minoritas gitu kan. Nah, pastinya yang pertama membangun interaksi sosial yang baik gitu. Jadi Syifa tuh selalu kalau ditanyain pendapat gimana sih caranya menyesuaikan diri di kampus tuh jangan menutup diri, jangan menarik diri dari interaksi sosial dengan teman gitu. Jadi kalau misalnya teman ada sekelompok teman nih ngajakin gabung gitu tuh jangan jangan pernah menarik diri gitu. Selagi itu memang baik, ikut aja bergabung gitu. Karena memang semakin kita menarik diri, semakin kita menutup diri, maka mindset orang terhadap kita tuh bakal nggak akan berubah gitu loh. Jadi kayak oh ya dia orang bakal berpikir kayak ah dia disabilitas gitu dan dia pasti susah juga diajak komunikasi segala macam kan itu jangan sampai terjadi gitu. Nah kemudian juga berani untuk berbicara menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita menyampaikan haknya kita berani mengemukakan apa namanya apa yang kita butuhkan selama perkuliahan apalagi di kampus-kampus yang sebelumnya belum pernah menerima disabilitas seperti itu. Mungkin kalau dari Shiva itu sih, itu kunci Hmm. yang utama banget gitu. Oke, thank you Shiva. Kalau Ais, gimana Ais? Terakhir dari aku ya, mungkin yang penting menurutku, kita semua di sini tuh generasi perintis, bukan pewaris. Soalnya tahun aturan terkait peraturan pemerintah soal akses peserta didik itu baru ada di tahun 2020. Hmm. Undang-undang untuk disabilitas itu baru ada di 2016, yang mana Mm-mm. kurang dari 10 tahun. Kalau kita bandingin sama Amerika Serikat, teman-teman, mungkin aku cerita sedikit bahwa undang-undang terkait uh, special education atau pendidikan untuk khusus yang akhirnya mencakup pendidikan inklusi juga itu sudah ada dari tahun 1975. Tahu kan perbedaannya ya? Jadi maksudnya kita itu memang generasi yang menjebol pintu. Nah, pasti, walaupun aturannya sudah ada, pasti prakteknya itu belum sempurna dan pihak kampus manapun tidak tahu bagaimana yang sempurna atau yang ideal ya. Pihak Hmm. kampus manapun tuh nggak akan tahu mau dia nomor satu di Indonesia, nomor tiga, dia pasti nggak tahu bagaimana yang ideal untuk memenuhi kebutuhan teman-teman disabilitas. Jadi memang kita perlu ngajarin mereka. Jadi ketika teman-teman nanti di kampus melihat sesuatu yang nggak nyaman untuk teman-teman, jangan takut untuk ngomong dan nggak capek untuk ngomong terus karena pasti memang perlu diajari mereka pihak kampus gitu. Dan harapannya sih pihak kampus mau belajar ya. Kalaupun nanti teman-teman ternyata menghadapi mereka yang keras kepala, nggak mau belajar, nah teman-teman bisa datang ke coba menghubungi organisasi disabilitas di daerahnya, di Jakarta misalnya, berjejaring dengan aktivis-aktivis yang lebih senior, tanya nih, bisa nggak kita punya pertemuan sama pihak kampus gitu. Jadi intinya adalah ketika kita ngobrol sendiri ke kampus tidak jalan, maka minta bantuan lain dari pihak luar yang lebih mau didengarkan gitu. Jadi tadi ke Perhimpunan Jiwa Sehat kalau untuk teman-teman yang dengan disabilitas mental, kalau misalnya kondisi yang lain bisa ke HWDI, bisa ke PPDI, bisa ke ada banyak organisasi yang ada tersebar di Indonesia. Teman-teman hubungin mereka dan minta bantuan mereka supaya nggak ngerasa sendiri. Itu sih. Oke. Kalau buat yang netra bisa ke Pertuni gitu ya. Nah, Ya, Pertuni. betul, betul. Ya. Nah, selain itu saya apa namanya ada juga beberapa daerah ya, kayak di Bandung dan di Makassar itu malah teman-teman mahasiswa itu yang menginisiasikan diri ya, mereka yang membentuk komunitas sendiri ya, kayak di Jawa Barat ada namanya Garuda Nusantara, kemudian di Makassar ada namanya Gemparkan, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Kesetaraan. Jadi mereka yang menginisiasikan diri ya. Ini juga bisa jadi ide ya buat teman-teman di daerah-daerah lain, bagaimana agar lebih kuat nih, lebih strong ya dalam menyuarakan ya dan memastikan kehadiran kita di ruang-ruang pendidikan tinggi di Indonesia. Oke, terima kasih buat teman-teman hadirnya. Thank you buat Shiva, thank you buat Ais, thank you buat eh, Kakak Feby JBI kita, Mas Herman, Mas Yoga, Bro Richard, Kak Dian dan semua teman-teman Gilitik. Terima kasih banyak. Akhir kata, Siap, Mas. teman-teman,
Inklusi adalah sebuah proses yang akan terus berjalan. Inklusi adalah sebuah perjalanan panjang. Inklusi adalah hasil interaksi antara difabel dan lingkungannya. Inklusi adalah perjuangan sehari-hari kita dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, pastikan teman-teman hadir di seluruh ruang kehidupan ini, seluruh aspek, termasuk dalam pendidikan tinggi ini, untuk apa? Memastikan bahwa ada cahaya di sana, ada kita di sana, gitu. Terima kasih banyak buat kehadiran Mantap. teman-teman semuanya. Mantap. Thank you. Terima kasih Oke. teman-teman semua. Hadir. Terima Bye-bye. kasih. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Ciao. Tadi cuma bilang ciao, udah duluan bilang ciao. Iya. Ciao. Iya. Tadi saya bilang thank you, mate. Sip. Thank you teman-teman. Sip.